Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Mus'ab bin Umair, teladan bagi para pemuda Islam. Masa muda atau usia remaja adalah saat orang-orang mulai mengenal dan merasakan manisnya dunia. Pada fase ini, banyak pemuda lalai dan lupa. Jauh sekali lintasan pikiran akan kematian ada di benak mereka. Apalagi bagi mereka orang-orang yang kaya, memiliki fasilitas hidup yang dijamin orang tua, mobil yang bagus, uang saku yang cukup, tempat tinggal yang baik, dan kenikmatan lainnya. Maka pemuda ini merasa bahwa ia adalah raja. Di zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda yang kaya, berpenampilan rupawan, dan biasa dengan kenikmatan dunia. Ia adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang menukilkan kesan pertama Al-Bara bin Azib ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umair tiba di Madinah. Ia berkata, "Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga." Ia adalah di antara pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Mekah. Kemudian, ketika Islam datang, ia jual dunianya dengan kekalnya kebahagiaan di akhirat. Kelahiran dan masa pertumbuhannya. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah, kurang lebih 14 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi, sedangkan Mus'ab bin Umair dilahirkan pada tahun 585 Masehi. Ia merupakan pemuda kaya keturunan Quraisy. Jalur nasabnya adalah Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdu Manaf bin Abdul Dar bin Qusyah bin Kilab al-Abdari al-Quraisy. Dalam Asad al-Ghabah, Imam Ibnu Athir mengatakan, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Sandal Mus'ab adalah sandal Ad-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik. Dan dia adalah orang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalanan yang ia lewati. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair." Hadis riwayat Hakim. Ibunya sangat memanjakannya, sampai-sampai saat ia tidur dihidangkan bejana makanan di dekatnya. Ketika ia terbangun dari tidur, maka hidangan makanan sudah ada di hadapannya. Demikianlah keadaan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang mendapatkan banyak kenikmatan dunia. Kasih sayang dari ibunya membuatnya tidak pernah merasakan kesulitan hidup dan kekurangan kenikmatan. Menyambut hidayah Islam. Orang-orang pertama yang menjambut dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah istri beliau Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, dan anak angkat beliau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Kemudian diikuti oleh beberapa orang yang lain. Ketika intimidasi terhadap dakwah Islam yang baru saja muncul itu kian menguat, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu, sebuah rumah yang terletak di Bukit Safa, jauh dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Mus'ab bin Umair yang hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu khamr, penggemar pesta dan nyanyian, Allah beri cahaya di hatinya, sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang, manakah ajaran seorang nabi dan yang mana hanya warisan nenek moyang semata.
Dengan sendirinya ia bertekad untuk menguatkan hati untuk memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi SAW di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat yang lain untuk menghindari intimidasi dari kafir Quraisy. Dalam keadaan sulit tersebut, ia tetap terus menghadiri majelis Rasulullah untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru dipeluknya. Hingga akhirnya, ia menjadi salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya. Kemudian, Rasulullah SAW mengutusnya ke Madinah untuk berdakwah di sana. Menjual dunia untuk membeli akhirat. Suatu hari, Utsmani bin Talha melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan ini dimulai. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibu Mus'ab kecewa bukan kepalang. Ibunya mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum, serta terus berdiri tanpa naungan, baik di siang yang terik atau malam yang dingin, sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Saudara Mus'ab, Abdul Aziz bin Umair, tidak tega mendengar apa yang akan dilakukan sang ibu. Lalu ia berujar, "Wahai ibu, biarkanlah ia. Sesungguhnya ia adalah seorang yang terbiasa dengan kenikmatan. Kalau ia dibiarkan dalam kelaparan, pasti ia akan meninggalkan agamanya." Mus'ab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Hari demi hari, siksaan yang dialami Mus'ab kian bertambah. Tidak hanya diisolasi dari pergaulannya, Mus'ab juga mendapat siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Berubahlah kehidupan pemuda kaya raya itu. Tidak ada lagi fasilitas kelas 1 yang ia nikmati. Pakaian, makanan, dan minumannya semuanya berubah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau pun menangis, teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu dibandingkan dengan keadaannya sekarang." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2476. Zubair bin Al-Awwam mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya di Masjid Quba. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan kain burdah, sejenis kain yang kasar, yang ia menutupi tubuhnya dengan utuh. Orang-orang pun menunduk. Lalu ia mendekat dan mengucapkan salam. Mereka menjawab salamnya. Lalu Nabi SAW memuji dan mengatakan hal yang baik-baik tentangnya. Dan beliau bersabda, "Sungguh aku melihat Mus'ab tak kalah bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakan dia dan memberikannya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu, ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridha Allah dan menolong Rasulnya." Hadis riwayat Hakim nomor 6640. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, dahulu saat bersama orang tuanya, Mus'ab bin Umair adalah pemuda Mekah yang paling harum. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, intimidasi, keadaannya pun berubah. Kulihat kulitnya pecah-pecah dan mengelupas, dan ia merasa tertatih-tatih karena hal itu sampai-sampai tidak mampu berjalan. Kami ulurkan busur-busur kami, lalu kami papah dia. Demikianlah perubahan keadaan Mus'ab ketika ia memeluk Islam. Ia mengalami penderitaan secara materi. Kenikmatan-kenikmatan materi yang biasa ia rasakan tidak lagi ia rasakan ketika memeluk Islam. Bahkan, sampai ia tidak mendapatkan pakaian yang layak untuk dirinya. Ia juga mengalami penyiksaan secara fisik, sehingga kulit-kulitnya mengelupas dan tubuhnya menderita. Penderitaan yang ia alami juga ditambah lagi dengan siksaan perasaan ketika ia melihat ibunya yang saat ia cintai memotong rambutnya, tidak makan dan minum, kemudian berjemur di tengah teriknya matahari
agar sang anak keluar dari agamanya. Semua yang ia alami tidak membuatnya goyah. Ia tetap teguh dengan keimanannya. Peranan Mus'ab dalam Islam. Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat Nabi yang utama. Ia memiliki ilmu yang mendalam dan kecerdasan sehingga Nabi SAW mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yastrib, Madinah. Saat datang di Madinah, Mus'ab tinggal di tempat As'ad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwakan Islam kepada penduduk negeri tersebut, termasuk tokoh utama di Madinah, semisal Sa'ad bin Mu'az. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama Allah ini. Hal ini menunjukkan setelah taufik dari Allah akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair dan pemahamannya yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah. Baiknya cara penyampaiannya dan kecerdasannya dalam berargumentasi, serta jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru. Hal tersebut sangat terlihat ketika Mus'ab berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'az. Setelah berhasil mengislamkan Usaid bin Hudair, Mus'ab berangkat menuju Sa'ad bin Mu'az. Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan dengarkan apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau rida dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku pun akan pergi." Sa'ad menjawab, "Ya, yang demikian itu lebih bijak." Mus'ab pun menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakannya Al-Quran. Sa'ad memiliki kesan yang mendalam terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan apa yang ia ucapkan. Kata Sa'ad, "Demi Allah, dari wajahnya, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia bicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya." Kemudian Sa'ad berkata, "Apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam?" Mus'ab menjawab, "Mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat." Kemudian Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mus'ab. Setelah itu Sa'ad berdiri dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdu Asyad, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan yang paling lurus tabiatnya." Lalu Sa'ad mengucapkan kalimat yang luar biasa, yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka. Sa'ad berkata, "Haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Tidak sampai sore hari, seluruh kaumnya pun beriman, kecuali Usairim. Karena taufik dari Allah, kemudian buah dakwahnya Mus'ab, Madinah pun menjadi tempat pilihan Nabi SAW dan para sahabatnya untuk hijrah. Dan kemudian, kota itu dikenal dengan kota Nabi Muhammad SAW. Wafatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di peperangan. Pada perang Uhud, ia mendapatkan tugas yang serupa. Mus'ab bin Syarahbil mengisahkan akhir hayat hidup sahabat yang mulia ini. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang penunggang kuda dari pasukan musyrikin yang bernama Ibnu Qumayyah bin Al-Laits yang mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membacakan ayat yang artinya, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul." Quran Surat Ali Imran ayat 144. Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu Ibnu Qumayyah datang kembali dan menebas tangan kirinya sehingga putus. Mus'ab mendekap bendera tersebut di dadanya sambil membacakan ayat yang sama. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Kemudian
anak panah merobohkannya, dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah Mus'ab gugur, Rasulullah menyerahkan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ibnu Qumayyah kembali ke pasukan kafir Quraisy dan berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Setelah perang usai, Rasulullah SAW memeriksa sahabat-sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan, setelah perang Uhud usai, Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Saat melihat jasad Mus'ab bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menjijikkan, beliau berhenti, lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang mendapati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak berubah janjinya. Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 23. Kemudian beliau mempersaksikan bahwa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah. Setelah itu, beliau berkata kepada jasad Mus'ab, "Sungguh, aku melihatmu ketika di Mekah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya dan rapi penampilannya daripada engkau. Dan sekarang, rambutmu kusut dan pakaianmu kain burdah. Tak sehelai pun kain untuk kafan yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya, bila ditutup ke kakinya, terbukalah kepalanya." Sehingga Rasulullah bersabda, "Tutupkanlah ke bagian kepalanya, dan kakinya tutupilah dengan rumput idkhir." Mus'ab wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu, usianya menginjak 40 tahun. Para sahabat mengenang Mus'ab bin Umair. Di masa kemudian, setelah umat Islam jaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sedang dihidangkan makanan mengenang Mus'ab bin Umair. Ia berkata, "Mus'ab bin Umair telah wafat terbunuh, dan ia lebih baik dari diriku. Tidak ada kain yang menutupi jasadnya kecuali sehelai burdah." Hadis riwayat Bukhari nomor 1273. Abdurrahman bin Auf pun menangis dan tidak sanggup menyantap makanan yang dihidangkan. Khabab berkata mengenang Mus'ab, "Ia terbunuh di perang Uhud. Ia hanya meninggalkan pakaian wol bergaris-garis untuk kafannya. Kalau kami tutupkan kain itu ke kepalanya, maka kakinya terbuka. Jika kami tarik ke kakinya, maka kepalanya terbuka. Rasulullah pun memerintahkan kami agar menarik kain ke arah kepalanya dan menutupi kakinya dengan rumput idkhir." Hadis riwayat Bukhari nomor 3897. Semoga Allah meridhai Mus'ab bin Umair dan menjadikannya teladan bagi pemuda-pemuda Islam. Mus'ab telah mengajarkan bahwa dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ia tinggalkan semua kemewahan dunia ketika kemewahan dunia itu menghalanginya untuk mendapatkan ridha Allah. Mus'ab juga merupakan seorang pemuda yang teladan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ia memiliki kecerdasan dalam memahami nas-nas syariat, pandai dalam menyampaikannya, dan kuat argumentasinya. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi terbaik.